Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Pinang mendaur sampah limbah plastik menjadi BBM. Tentu hal ini bisa menjadi solusi untuk mengurangi penumpukan sampah terutama limbah plastik di Kota Tanjung Pinang. Nah, kira-kira seperti apa proses dari pendauran ulang sampah limbah plastik menjadi BBM yang bernilai ekonomis? Untuk itu saat ini saya telah bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Pinang Riono yang telah bersama saya di studio Ulasan TV. Selamat siang Pak Riono. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, sehat. baik. Pak, sebelumnya saya sebagai masyarakat nih pengen mengapresiasi inovasi yang diciptakan dari DLH mengolah limbah plastik menjadi BBM ya Pak. Siap. Nah, tapi sebenarnya Pak kalau bisa diceritakan apa sih yang menjadi latar belakang dan tujuan dari DLH sendiri? Kalau mau cerita latar belakang, terima kasih. Sebenarnya kita berangkat dari keprihatinan kita terhadap banyaknya sampah plastik yang saat ini untuk sementara ada di tempat pembuangan akhir kita. Jadi kalau kita lihat sampah plastik khususnya ini kan ada beberapa kategori. Ada kategori sampah plastik yang punya nilai ekonomi, kemudian ada sampah plastik yang tidak punya nilai ekonomi. Nah, ketika kita bicarakan sampah plastik yang punya nilai ekonomi, itu sebenarnya kita sudah nggak perlu susah-susah. Contoh misalnya kita minum minuman mineral, botol mineral, itu nggak perlu kita selesaikan, sudah ada yang membantu menyelesaikan. Siapa dia? Ya seperti pemulung, kemudian pengepul dan lain sebagainya, itu sudah membantu kita. Tetapi masalahnya ketika kita kantong kresek, kita belanja kantong kresek, kemudian kantong kresek itu kita buang, nah ternyata pemulung nggak ngambil itu karena nggak punya nilai ekonomi. Nah ini yang selanjutnya dibuang ke TPA, akhirnya diserahkan kepada alam untuk memprosesnya. Sedangkan masalah sampah plastik sendiri, ini kan dari beberapa kajian itu agak susah untuk penyelesaiannya. Ya, ada yang bilang 30 tahunan baru hancur, ada yang bilang 100-an tahun. Nah, ini tentu perlu upaya-upaya kita bagaimana menyelesaikan masalah sampah plastik yang tidak punya nilai tadi itu. Makanya kita tergerak untuk menyelesaikan permasalahan sampah plastik, terutamanya kantong-kantong kresek ataupun kantong-kantong yang lain, untuk kita jadikan sesuatu supaya ini tidak dibuang ke alam, gitulah. Ini latar belakangnya. Oke. Baik, lalu Pak, ini pasti tentunya pendauran ini tidak mudah. Lalu metode apa nih Pak yang digunakan untuk mendaur ulang limbah plastik menjadi BBM? Ya, kalau secara sederhananya kita lakukan prosesnya pembakaran. Pembakaran atau pirolisis dengan mesinnya, mesin destilator, yang kita memang tahun ini alhamdulillah berkat dukungan Ibu Wali Kota itu memberikan kesempatan kepada kita, usulan kita untuk mengadakan mesin destilator itu. Beliau setujui meskipun baru datang satu, sehingga dengan mesin yang satu ini kita coba optimalkan, kita uji coba, dan mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita gunakan untuk penanganan sampah plastik khususnya yang ada di Kota Tanjung Pinang. Oke, metodenya itu namanya pirolisis dan alatnya adalah destilator. Nah, prosesnya seperti apa sih Pak pendauran ini? Kalau cerita proses sederhana sih, sebenarnya sampah-sampah yang masuk berupa sampah plastik itu kita bersihkan dan kita keringkan, karena memang syarat untuk bisa diolah di destilator alat itu dia bersih dan kering. Oh gitu. Kemudian dari plastik-plastik itu juga ada beberapa jenis plastik yang mungkin nggak semua plastik bisa gitu. Oh, nggak semua plastik. Contohnya apa tuh Pak? Jadi kalau mungkin yang sederhana ya, kalau kita berangkat di bandara, kita minta di wrapping, dibungkus. Nah itu plastik itu tidak bisa kita jadikan minyak. Kenapa? Karena dia mengandung asam atau mungkin mengandung lilin. Nanti kalau dibakar tuh hasil minyaknya menjadi beku. Oh begitu. Menjadi beku dia. Tapi pada saat proses dia tetap cair. Tapi udah dibiarkan dia akan membeku. Nah itu mesin harus kita cuci, ada petunjuknya seperti itu, sehingga baru kita bisa memproses yang lain. Kalau enggak nanti dipakai lagi dia membeku terus gitu, karena dia terus menularkan gitu lah. Sampai harus dibersihkan. Nah kalau yang tadi itu tidak bisa, salah satunya itu, yang kemudian yang kedua mungkin secara sederhana plastik-plastik yang untuk buat kita menyemai tanaman itu. Polybag. Nah itu agak susah juga untuk kita jadikan bahan bakar.
Tetapi kembali lagi berarti kan belum menyelesaikan masalah plastik. Ada plastik ternyata tak bisa jadi bahan bakar. Nah, kami juga punya inovasi yang lain. Oke, inovasi jadi itu apa tuh? plastik yang nggak bisa jadi bahan bakar, kami lakukan pembakaran juga, lalu kami jadikan paving block. Dijadikan paving block. Oke, kalau jika BBM sudah saat ini sudah mulai berlangsung, untuk paving blocknya sudah Pak? Sudah ada? Kita kemarin sudah ada sampelnya, kita udah buat hampir 1.500 lebih. 100. Dan itu barangnya sudah ada di TPA kita. Hanya sekarang ini bahkan kita menggandeng salah satu komunitas persatuan perusahaan ya yang tergabung dalam REI, artinya kita Real Estate Indonesia, untuk sama-sama peduli untuk menangani permasalahan lingkungan. Bahkan mereka sudah order sama kita untuk 10.000 paving block. Hanya karena memang kita kekurangan SDM, itu belum bisa kita realisasikan. Ya, kita realisasikan. Kita balik lagi ngobrolin soal BBM. Jenis BBM seperti apa yang dihasilkan dari daur ulang ini, Pak? Nah, kebetulan kita ini, saya lagi semangat nih ya. Jadi semangat ini kebetulan saya punya 2 alat nih. Jadi alat. Satu alatnya ini memang sudah ada di TPA. Kemarin-kemarin itu rusak sebelum saya, kemudian saya masuk, saya coba perbaiki. Itu alatnya berupa tabung dua saja. Nah, alat ini bisa menghasilkan bahan bakar berupa solar dan juga bensin. Kemudian yang satu lagi, alat ini yang kita tahu nih pengadaan tahun 2023, kita datangkan dari Jawa, dari daerah Blitar. Itu maksudnya nama mesinnya destilator tadi itu. Itu juga bisa menghasilkan bahan bakar dengan 3 jenis bahan bakar. 3 jenis bahan bakar. Kalau apa tadi saja 2, tuh? Solar, bensin, dan minyak tanah. Kalau yang tadi cuma solar dengan bensin, nggak dapat minyak tanah. Lalu mesin yang satu itu dibuat dari hasil karya Tanjung Pinang. Lalu yang satunya itu beli dari luar daerah. Nah, dari luar daerah ini beli dari instansi terkait atau seperti apa, Pak? Jadi kalau itu kami juga dapatkan dari media sosial juga, dari internet. Itu ternyata ada kreasi daripada seorang bapak yang katanya cuma tamatan SD menghasilkan alat itu, sehingga kami coba dalami, kami coba cari informasi, terus bahkan saya dengan beberapa staf kepala bidang yang membidangi itu berkunjung ke sana, menyaksikan sendiri prosesnya, dan ternyata beliau itu sudah memanfaatkan itu cukup lama, dari 2009. Dari 2009. Waktu itu dari 2022 udah belasan tahun. Nah, itu beliau sendiri motornya juga menggunakan BBM plastik itu. Dan alhamdulillah informasinya itu tidak ada masalah dengan motornya. Bahkan di mana Bapak itu berdomisili, Bapak itu membantu masyarakat petani di situ sebanyak 183 untuk memanfaatkan BBM plastik yang beliau hasilkan. Sehingga kita punya keyakinan bahwa ini bisa menyelesaikan permasalahan sampah plastik khususnya yang ada di Kota Tanjung Pinang. Dan untuk tahap awal di 2023 ini kami memesan satu alat yang terkecil, kapasitas 10 kilo, karena beliau memproduksi ada beberapa tipe, ada yang 30 kilo, 50 kilo, bahkan ada yang 100 kilo. Tapi Pak, yang menarik ini adalah mesin buatan hasil karya anak asli Tanjung Pinang. Nah, ini dari DLH sendiri ada nggak nih Pak pembinaan untuk menciptakanlah mesin yang terbaru lagi, yang lebih baik lagi, yang bisa menciptakan 3 jenis BBM? Kalau 3 jenis itu baru kita pesan dari Jawa tadi. Tapi kalau yang dibuat oleh kawan-kawan di TPA itu memang informasinya dari awal, TPA itu ada alat itu, yang 2, sehingga yang buat itu pun pegawai-pegawai di TPA. Nah, kebetulan kemarin rusak, kita datangkan mesin dari Jawa. Kenapa nggak sekaligus kita coba perbaiki alat kita dan kita juga gunakan. Nanti hanya memang kalau alat dari Jawa hasil bahan bakarnya sudah ada uji labnya dan itu ditampilkan di kita. Tapi kalau yang alat dari kita belum kita uji lab. Nah, itu juga saya ragu-ragu apakah sama hasilnya atau tidak. Tetapi kalau dilihat secara kasat mata sebenarnya nggak jauh beda sih, sama-sama kuning gitu. Tapi di kedepannya nih Pak, ini kan menjadi apa ya,
Istilahnya aset lah, anak daerah bisa menciptakan alat yang sama dengan yang di luar daerah. Kita tentu tidak ingin tertinggal. Nah, apakah DLH mau melakukan pembinaan nih Pak, agar seperti uji lab juga dilakukan terhadap itu alat? Ke depan kita berusaha ke sana supaya pengguna itu tidak was-was. Artinya ada keyakinan bahwa yang kita buat itu memberikan jaminan keamanan. Betul. Kalau misalnya nanti alat bahan bakar yang kita ambil itu, yang kita produksi itu bisa digunakan oleh nelayan, why not? Kan gitu. Kita bantu nelayan untuk solarnya supaya mereka bisa gratis pergi ke laut gitu. Tetapi dia juga perlu jaminan kan bahwa solar yang dihasilkan ini tidak merusak mesin. Tidak merusak mesin, kemudian aman untuk dia, dan kemudian yang jelas dia perginya aman, pulangnya juga harus aman gitu. Jangan sampai perginya bisa, pas pulangnya nggak bisa. Ini jadi masalah hukum gitu. Oke, untuk menghasilkan 1 liter BBM ini dibutuhkan berapa kilogram sampah plastik, Pak? Jadi kalau dari yang sudah kita beberapa kali coba dengan datangnya mesin ini, dengan 2 mesin kami itu, jadi tergantung tipenya sih, tipe plastiknya. Tipe plastik. Jadi kami pernah mencoba plastik bening. Pengertian plastik bening itu seperti bungkus gula pasir. Oh, kantong kresek? Kantong kresek juga bisa. Oke, bisa. Nah, jadi yang bening 5 kilo, yang campuran hitam, kantong kresek warna-warna itu 5 kilo, kita mendapatkan bensin 1,4 liter. Kemudian minyak tanah 1,8 liter. Kemudian minyak solar 3,5 liter. Kemudian berikutnya kita coba lagi, kita bikin semuanya plastik bening. Ternyata hasilnya luar biasa. Kita dapat 6 liter solar, 2 liter bensin, dan 2 liter minyak tanah. Berarti banyaknya jenis BBM yang dihasilkan itu tergantung dari bahannya ya Pak, bahan plastiknya tersendiri. Oke. Itu memakan waktu berapa lama? 3-4 jam. Jadi untuk start awal kita menggunakan 1 tabung gas melon itu yang 3 kg. 3 kg. Nah, gas 3 kg itu habis antara kisaran waktu 3-4 jam. Itu ditinggal pun nggak ada masalah. Itu hanya awal saja. Kenapa saya katakan awal? Sehingga alat ini sangat bisa untuk diserahkan ke masyarakat karena memang perawatannya mudah kalau menurut saya. Yang kedua, biaya operasionalnya juga sederhana, murah. Jadi start awal itu kita gunakan gas melon yang di pasaran mungkin 18 atau 20 ribu ya. Iya. Kemudian itu kita bakar 10 kg plastik. Nah, setelah kita bakar menghasilkan minyak. Nah, minyak ini kalau kita punya kompor minyak, itu bisa kita gunakan untuk pembakaran berikutnya. Jadi nggak perlu pakai gas. Dan itu sudah kami lakukan. Untuk mendaur ulang sampah ini selain plastik, lalu juga tadi Bapak sempat menyampaikan di awal butuh gas 3 kg atau gas yang biasa digunakan untuk masak. Apalagi nih Pak alat-alatnya? Nggak ada. Nggak ada? Jadi alat yang kita pesan, alat destilator dari Jawa itu 1, sudah. Oh, tidak ada cairan ataupun zat-zat tambahan? Nggak ada. Hanya memang alat ini sudah dimodifikasi dari fungsinya. Sekarang dia multifungsi. Alat ini juga bisa memproses oli bekas dan juga bisa memproses minyak jelantah yang sudah hitam gitu. Nah, jadi kan nggak boleh dibuang. Nah, itu dikumpulkan, kita bisa proses itu dengan kapasitas mesin itu kalau benda cair 50 liter. 50 liter. Kalau sampah dia 10 kilo. 10 kilo. Lalu dengan bahan bakar minyak yang sudah dihasilkan dari DLH, ini udah ada belum Pak mesin kendaraan yang diuji cobakan? Sudah. Gimana hasilnya? Ketagihan, minta lagi. Karena gratis. Ya, jadi kemarin kita hasil uji coba, kita kosongkan, bahkan kita tiup sampai jangan ada BBM yang lain. Kemudian kita masukkan, mungkin di video saya tuh, itu ada yang bisa itu salah satu kendaraan yang... Ya. Jadi, Pak, tapi jika kita lihat tampilannya, warnanya agak sedikit berbeda dari yang biasa kita lihat di komersial ya Pak, seperti Pertamina. Ya, kalau ini kan asli. Oh, itu karena asli. Kalau di Pertamina mungkin karena untuk membedakan antara industri dengan subsidi, makanya dibedakan warnanya gitu. Sama dengan gas kan, kalau yang hijau itu subsidi, kalau yang merah jambu itu yang non subsidi gitu. Untuk saat ini masih ada Pak pengolahan terus berlangsung atau hanya saat uji coba di awal? Kami sudah beberapa kali uji coba dengan bermacam-macam plastik supaya kami nanti ketika alat ini seandainya kita punya uang yang cukup, anggaran yang cukup, dan alat ini bisa kita serahkan ke masyarakat, karena untuk menangani sampah plastik ini bukan hanya kerja kami. Tentunya kami juga mengajak
warga masyarakat melalui bank-bank sampah. Nah, mimpi saya sebenarnya kalau uangnya ada, alat ini kita serahkan ke bank sampah. Karena bank sampah ini target saya ada di setiap RW. Sehingga nanti bank-bank sampah ini mengambil plastik-plastik dari warga di masing-masing RW, nggak lagi dibuang ke bak-bak kontainer yang ada, tapi sudah dimulai dikumpulkan, dibersihkan, dan dia melakukan pembakaran. Jadi nggak ada modal, dan mudah-mudahan kalau ini nanti bisa kita manfaatkan, ada punya nilai ekonomi. Nah, ini juga bisa memberikan penambahan ekonomi bagi bank sampah. Ini mimpi kita gitu. Berarti saat ini ada kendala yang dihadapi oleh DLH karena kekurangan biaya untuk membeli alat tersebut. Harganya lumayan, Pak. Kalau anggaran kita 70-an juta. 70 juta. 70 juta per alat yang bisa menghasilkan 3 jenis BBM. Nah, untuk sejauh ini apakah sudah ada kerjasama atau sinergi antara instansi terkait, Pak? Mungkin pemerintah daerah, pemerintah provinsi? Dari DLH kemarin sudah melakukan upaya-upaya bagaimana penanganan masalah lingkungan itu tidak hanya ditangani oleh DLH sendiri, tetapi harus melibatkan peran serta masyarakat. Ini sudah terus kita rangkul masyarakat melalui pembentukan bank sampah di setiap RW. Itu masuk dalam kategori pengurangan sampah. Kemudian juga kita rangkul produsen-produsen, baik itu distributor maupun pabrik-pabrik yang ada di Kota Tanjung Pinang, untuk sama-sama mulai peduli menyelesaikan permasalahan sampah yang dia produksi. Jadi jangan hanya mencari keuntungan semata, dia produksi terus bahan plastik, kemudian dia nggak mau tahu bagaimana plastik berikutnya. Kalau misalnya plastiknya yang dia produksi itu punya nilai, kita nggak ada masalah. Betul. Karena bisa di-recycle orang, dikumpulkan orang. Tapi kalau seperti plastik resek, itu dibuang pun orang nggak ada yang ambil. Nah, saya coba mengajak dan merangkul mereka. Kemarin saya kumpulkan dan sekarang masih berlanjut. Ya, karena kami bikinnya beberapa kali gitu. Karena keterbatasan ruangan sehingga kami hanya memanggil 20 orang. Untuk kami coba sosialisasikan, kemudian kami ajak dan kami rangkul untuk mau bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup menyelesaikan permasalahan sampah plastik ini. Nah, termasuklah yang tadi saya katakan dengan RE tadi, Real Estate Indonesia, kami juga rangkul. Ayo sama-sama, karena anggotanya pengembang perumahan, nanti kalau mau bikin lapangan, mau bikin jalan lingkungan di dalam perumahan, nggak usah pakai semen, pakai saja paving kami, dan RE sangat mendukung. Sehingga mereka juga punya keinginan untuk bersama-sama membantu untuk mengatasi permasalahan lingkungan khususnya sampah plastik. Berarti dari DLH sendiri ingin ikut melibatkan masyarakat ya Pak dalam kegiatan mendaur ulang sampah plastik. Nah, ini seperti apa Pak mekanisme kerjasama dari DLH yang ingin melibatkan masyarakat ini rencananya? Kalau mekanismenya sebenarnya sudah berjalan, artinya karena memang target kerja bank sampah kita kan ada di tiap RW. Kalau nggak salah RW kita 183 RW. Nah, yang ada sekarang ini kan baru 59 bank sampah atau 50-an. Jadi belum setengahnya, masih sepertiga. Jadi masih banyak PR-nya sebenarnya. Jadi itu wujud keterlibatan atau komitmen kita untuk mengajak peran serta masyarakat. Pak, ini kan pengolahan daur sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. Apakah sudah ada mungkin riset atau yang dilakukan dari DLH sendiri? Gimana nih Pak terhadap faktor lingkungan? Dampak positifnya tentu pasti ada, penumpukan. Dampak negatifnya ada nggak sih Pak? Kalau dari proses pembakaran melalui alat yang kita pesan ini, insya Allah nggak ada masalah karena kita nggak mengeluarkan asap yang kita buang ke udara gitu. Jadi gimana Pak? Jadi dia di dalam alat itu aja. Di dalam alat itu aja. Dari mulai plastik masih berbentuk sampai akhirnya menjadi cairan. Jadi dari mulai bahan mentah plastik kita buka alat itu ya, tungkunya, kita masukkan plastiknya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian dengan kita timbang dulu ya. Setelah cukup 10 kilo kita tutup rapat. Setelah kita tutup rapat, kalau untuk alat yang destilator itu kita start dengan pemanasan yang kecil dulu. Dia nggak bisa langsung gede apinya. Lalu hasil akhirnya kan dia menjadi cairan. Lalu plastik itu sebenarnya terurai Pak, tidak ada limbahnya. Nggak ada apa istilahnya sisa pembakarannya itu nggak ada, residunya nggak ada. Tidak ada residu. Kalaupun ada mungkin plastiknya itu kotor, ada pasir dan lain sebagainya. Pasirnya itu paling segenggam lah.
Oh begitu, oke baik. Tapi kalau misalnya nanti plastik yang kita bakar itu salah tipe plastik yang nggak bisa dibakar, itu kita jadi masalahnya nanti dia membeku di dalam itu. Nah itu harus kita cuci. Itu yang tadi Bapak sempat sebutkan jika itu merupakan plastik mengandung polybag, lilin, mengandung lilin gitu. seperti plastik Asapnya wrapping itu tinggi, ya Pak. ya, itu. Tapi kan sebenarnya daripada memikirkan tentang mendaur ulang, ada lebih baiknya jika DLH mungkin mempunyai program untuk menyadarkan atau meningkatkan kesadaran masyarakat lah Pak tentang terkait bahayanya limbah plastik. Saat ini seperti apa Pak program dari DLH? Kalau itu sebenarnya program itu sudah masif kita lakukan melalui bank-bank sampah yang ada dan juga melalui kegiatan-kegiatan rutin yang kita lakukan baik itu di sekolah melalui sekolah adiwiyata. Itu sudah artinya ya kembali lagi lah karena sampah plastik itu yang tidak punya nilai sehingga mereka menganggap ya dibuang gitu. Tapi kalau itu punya nilai mungkin orang suatu saat mimpi saya keinginannya itu ketika saya buang kantong kresek ada yang melihat mereka berebut. Kenapa mereka berebut? Mau dijadikan BBM? Ya enggak, karena itu punya nilai gitu. Oh iya benar, ada nilai ekonominya. Ada nilai ekonominya. Kalau sekarang kan plastik kresek orang nggak peduli, kenapa nggak ada nilai. Tapi kalau mohon maaf kita buang botol air mineral, kita buang, agak setengah jam kita lewat di situ udah nggak ada. Kenapa udah diambil orang gitu. Nah, saya pinginnya ketika melihat ada sampah kresek, orang juga berebut gitu. Kenapa? Oh, ini bisa jadi BBM. Ini bisa jadi. Nah, dari beberapa bank sampah yang kita bina, itu sudah ada yang sesuai arahan kita untuk menampung sampah-sampah plastik dari masyarakat. Nah, inilah yang kewajiban kita karena mereka sudah menampung sampah-sampah plastik kresek, maka kewajiban saya bagaimana untuk berikut-berikutnya mengusulkan alat ini untuk saya serahkan kepada pengurus bank sampah itu gitu. Sehingga semangat mereka terus ada gitu. Lalu terakhir nih Pak untuk menutup perbincangan kita hari ini, apa himbauan dan juga harapan Bapak ke depannya? Himbauan saya selaku Kadis Lingkungan Hidup, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk lebih peduli utamanya kepada limbah daripada sampah plastik. Betul. Nah, kemudian kalau di sekitarnya sekarang ini belum menjadi nasabah bank sampah atau belum ada bank sampah, ajaklah perangkat terendah di masyarakat seperti Pak RT, Pak RW untuk membentuk bank sampah sehingga permasalahan sampah plastik ini sampai dengan suatu saat nanti ini bisa kita tangani dengan baik dan alam tidak lagi terbebani untuk mengolah sampah-sampah plastik yang kita hasilkan. Karena sampah plastik yang kita hasilkan setiap harinya itu sangat luar biasa banyak. Sampah terus kita produksi, kita buang, tapi kemudian tidak tak pernah ada alat untuk bisa mengolah. Kalaupun ada alat ini 10 kilo, nggak ada artinya dengan sampah plastik yang masuk satu hari itu 10 ton. Jadi perbandingannya sangat jauh. Nah ini tentu menjadi PR kita bersama, Kadis Lingkungan Hidup bersama dengan warga masyarakat melalui peran sertanya di bank-bank sampah. Oke baik, terima kasih banyak Pak Riono telah meluangkan waktunya untuk berbincang hari ini bersama kita. Kita sama-sama mengharapkan kerjasama dari masyarakat ya Pak tentunya untuk bisa mengurangi penumpukan sampah di lingkungan. Baik pemirsa ITV, terima kasih telah menyaksikan perbincangan saya bersama Kadis Lingkungan Hidup, Pak Riono. Saya Yuliandini pamit undur diri, sampai jumpa di Mata Angin selanjutnya.